Perkenalkan, nama saya Natasha Sinaga dengan NIM 40122111106. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Internasional yang diampu oleh Bapak Sintong Aryan Hutapea SHMH. Tugas kali ini adalah mengenai penyelesaian sengketa internasional melalui UNCLOS 1982. Penyelesaian sengketa melalui UNCLOS 1982 atau kepanjangannya itu United Nations Convention of the Law of the Sea dapat melibatkan beberapa mekanisme yang tersedia di bawah konvensi tersebut. Ada beberapa metode penyelesaian sengketa yang tercangkup dalam UNCLOS 1982. Yang pertama itu ada penyelesaian melalui negosiasi, di mana negara-negara yang terlibat akan diajak untuk melakukan negosiasi langsung untuk mencapai penyelesaian secara damai. Kemudian, penyelesaian melalui arbitrase. Ini dilakukan kalau upaya negosiasi tadi tidak berhasil untuk menyelesaikan sengketa. Pihak-pihak yang bersengketa itu dapat setuju untuk mengajukan sengketa mereka ke arbitrase internasional. Nah, UNCLOS 1982 memiliki mekanisme arbitrase yang dikelola oleh Tribunal Arbitrase Laut. Penyelesaian yang ketiga itu ada penyelesaian melalui pengadilan. Nah, di sini UNCLOS 1982 itu memberikan kemungkinan untuk mengajukan sengketa ke Pengadilan Internasional Keadilan atau yang biasa disebut International Court of Justice (ICJ). Namun, ICJ hanya memiliki yurisdiksi atas sengketa yang bersifat hukum dan telah diterima oleh negara-negara yang terlibat. Penyelesaian melalui prosedur konsiliasi dan mediasi. Melalui penyelesaian ini, pihak ketiga yang netral dapat memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Nah, pilihan metode penyelesaian sengketa yang dapat digunakan dari metode penyelesaian baru saya sebutkan tadi itu tergantung pada kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dan ketentuan yang diatur dalam UNCLOS 1982. Setiap mekanisme penyelesaian sengketa ini bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang adil dan damai sesuai dengan ketentuan hukum laut internasional yang tercantum dalam UNCLOS 1982. Nah, kemudian ada pertanyaan apakah Mahkamah Arbitrase Internasional diperkenankan untuk menyelesaikan sengketa hukum laut internasional? Jawaban saya adalah ya. Jadi Mahkamah Arbitrase Internasional atau International Court of Arbitration dapat memutuskan untuk mengadili sengketa hukum laut internasional. Nah, ini terutama jika pihak-pihak yang terlibat telah setuju untuk menyampaikan sengketa mereka ke arbitrase. Mahkamah Arbitrase Internasional adalah badan arbitrase yang berwenang dan independen yang ditugaskan untuk menyelesaikan sengketa antara negara-negara atau pihak-pihak yang setuju untuk menggunakan arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa. Hukum laut internasional mencakup berbagai isu. Di dalamnya itu ada batas-batas wilayah maritim, hak navigasi, penyebaran sumber daya alam di perairan internasional, dan perlindungan lingkungan laut. Jika ada perselesaian antara negara-negara atau pihak-pihak yang terkait dengan interpretasi atau pelaksanaan hukum laut internasional, mereka dapat memilih untuk menggunakan arbitrase sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Arbitrase internasional dapat memberikan keputusan yang mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, dan putusan tersebut dapat menjadi dasar untuk menyelesaikan sengketa dan pemutusan perselisihan. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa pihak-pihak yang terlibat harus setuju untuk mengikuti proses arbitrase dan mengakui keputusan yang diambil oleh Mahkamah Arbitrase Internasional. Nah, berdasarkan kasus yang diberikan oleh Bapak Sintong itu, di situ terdapat kasus di mana ada sengketa laut antara ada sengketa di Laut Cina Selatan antara Cina, Filipina, dan kawasan sekitarnya. Nah, di situ mereka bersengketa dengan Cina yang mana mengklaim pulau buatan yang ada di Laut Cina Selatan. Nah, sengketa ini dibawa ke Mahkamah Arbitrase Internasional karena disetujui oleh negara-negara yang bersangkutan atau yang bersengketa. Nah, demikian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.